Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih bisa menjalankan aktivitas, mudah-mudahan senantiasa Allah meridainya dan Allah merahmati kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya semoga sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampailah kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, nah untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh pada part 5, yaitu masih sistem reproduksi. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai gangguan atau kelainan pada reproduksi manusia. Nah, tentunya di pertemuan sebelumnya kamu sudah mempelajari bagaimana organ-organ reproduksi, kemudian siklus menstruasi dan perkembangan embrio, ya kalian tentunya sudah pelajari. Nah, kita akan bahas untuk pertemuan kali ini mengenai gangguan dan kelainannya. Nah, penyakit yang terjadi pada sistem reproduksi manusia biasanya ada beberapa di antaranya ya yang sering familiar atau yang biasanya terjadi. Nah, yang pertama yaitu ada AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS ini biasanya itu karena akibat virus HIV ya, itu disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Nah, di mana si virus ini menyerang sel darah putih tertentu, misalnya sel darah putih yang sifatnya mempertahankan kekebalan tubuh ya, seperti limfosit ya biasanya. Itu jika virus HIV bersarang dan masuk ke sel darah putih, maka sistem kekebalan tubuh akan terganggu katanya, sehingga tubuh akan menjadi lemah dan mudah terserang penyakit ya. Jadi di sini pencegahannya sampai sekarang belum ditemukan cara pengobatan yang efektif pada penderita AIDS. Untuk sebaiknya kita berusaha mencegah penularan HIV ini ya. Yang pertama, menggunakan jarum suntik steril dan jarum yang sekali pakai lalu dibuang ya. Kemudian memeriksa darah sebelum transfusi darah sehingga dipastikan darah tidak terinfeksi virus HIV. Kemudian yang ketiga, hanya melakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah dan yang tidak tertular virus HIV ya. Intinya hindari pergaulan bebas ya. Dan yang kedua yaitu penyakit gonore ya. Di sini dikatakan penyakit ini atau bisa disebut dengan kencing nanah. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae ya, yang dapat ditularkan melalui kontak secara langsung ya. Nah, gejalanya biasanya terasa sakit pada saat proses kamu berkencing ya. Kadang-kadang ulin mengeluarkan nanah. Jika penderitanya tidak diobati dapat merusak saluran reproduksi, yaitu saluran sperma dan pada pria dan saluran tubuh fallopi pada wanita. Jadi kalau gejala ini biasanya kencingnya perih, kemudian ada nanahnya, segera hubungi tugas medis atau dokter terdekat ya, supaya dilakukan pengobatan yang efektif ya. Kemudian yang ketiga di sini ada istilahnya penyakit atau kelainan sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri juga, yaitu Troponema pallidum. Penularannya melalui kontak seksual ya, berhubungan badan. Bayi yang dilahirkan dari ibu penderita sifilis, tanda tangannya ada luka pada alat kelaminnya.
Jika tidak segera diobati dapat merusak sel otak, melumpuhkan tulang dan merusak jantung dan pembuluh darah. Sangat fatal sekali ya untuk sifilis ini ya. Jadi intinya jangan melakukan pergaulan bebas. Jaga kebersihan organ kelamin Anda ya. Dan jika ada gejala segera diobati ya, berhubungi medis ataupun dokter yang ada di sekitar Anda ya. Nah, yang keempat yaitu herpes genitalis. Biasanya kalau herpes ini ya disebabkan oleh virus herpes simplex. Biasanya munculnya bintil-bintil berkelompok pada kemaluan yang hilang dan timbul, tetapi akhirnya menetap seumur hidup. Ya, jadi ini semacam semacam butiran-butiran biang keringat ya, tetapi ini biasanya kadang muncul kadang hilang ya. Nah, kemudian biasanya si herpes ini terlihat seperti seperti jerawat kadang-kadang ya, tapi itu juga harus diwaspadai dan harus dikonsultasikan ke pegawai kesehatan ataupun medis yang terdekat jika Anda mengalami gejala-gejala pada organ kelamin Anda itu terdapatnya beberapa bintil-bintil ya yang berada di sekitaran kemaluan Anda ya. Kemudian penyakit tersebut adalah penyakit yang berbahaya, maka lebih baik melakukan pencegahan antara lain dengan cara yang pertama, memberikan penjelasan bahayanya penyakit kelamin dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, di sini tentunya yang berkewajiban tentunya adalah para bagian kesehatan tentunya ya. Biasanya mereka itu akan diadakan penyuluhan-penyuluhan ya pada waktu tertentu ya, sesuai dengan agendanya mereka. Tapi di sini kita selaku pelajar tentunya harus mencari informasi yang baik ya, dan membenahi diri kita supaya kita itu mendapatkan informasi bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana cara supaya kita terhindar dari gangguan atau penyakit reproduksi ini ya. Salah satunya adalah Anda hidup bersih, sehat, kemudian tidak boleh berhubungan bebas. Tentunya jika kalian ingin melakukan hubungan badan, tentunya kalian menikah ya dengan hubungan yang sah ya. Kemudian di sini juga ya, hindari kalian itu seks bebas sudah jelas. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kesehatan sistem reproduksi ya. Tentunya seperti kalau pada perempuan itu sering mengganti pembalut ya pada saat menstruasi. Kemudian setelah buang air kecil selalu membasuhi alat kelamin ya. Itu bagi wanita dan pria juga ya, harus dijaga kebersihan alat kelaminnya, terutama setelah kalian kencing ya ataupun kalian pup ya. Nah, tentunya ini adalah sebagian kecil informasi yang kalian dapatkan ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa lebih bisa menjaga kesehatan reproduksi kalian supaya terhindar atau dijauhkan dari kelainan atau gangguan sistem reproduksi ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak di sini berikan tugas project ya untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan. Boleh kalian kelompoknya 2 orang ya. 2 orang ya. Di sini tugas proyeknya yaitu membuat poster kesehatan reproduksi. Nah, di sini ada salah satu contohnya yang sudah Bapak perlihatkan kepada kalian. Di sini contohnya cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Jadi kalian di sini di samping ada gambarnya pula, yang terpenting adalah ada materinya ya, atau materi edukasinya supaya terhindar dan supaya menjaga kesehatan reproduksi Anda yang di sini. Nah, seperti ini ya salah satu contoh posternya.
yang sudah Bapak cari referensinya di internet ya, ataupun mau materi yang lain ya. Misalnya kalian fokus pada penyakit tertentu ya boleh ya difokuskan, atau mau bersifat keseluruhan ya boleh ya. Project untuk pembuatan posternya. Intinya mah jadi ada edukasinya, informasi yang tepat, kemudian dilengkapi dengan gambar ataupun warna-warna yang menarik ya, yang bisa enak dibaca ya, dan bisa bermanfaat tentunya. Oke, cukup sekian dulu ya dari Bapak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.